Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada satu pengalaman hidup yang sangat menyakitkan. Bukan sekedar menghadapi masalah, bukan sekedar menghadapi kesulitan, tetapi ketika kita harus menanggung sesuatu yang bukan kesalahan kita. Ketika kita dipersalahkan atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Ketika kita bahkan dipaksa untuk memperbaiki, mengganti, atau bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Mazmur 69 ayat 4 menggambarkan pengalaman yang sangat pahit itu. Mari kita membaca Mazmur 69 ayat 4. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Sahabat terkasih, kalimat terakhir ini sangat dalam. Mari kita bayangkan seseorang yang dipaksa mengembalikan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia ambil. Itulah gambaran ketidakadilan yang dialami Daud. Dan menariknya, firman Tuhan tidak menutupi kenyataan hidup seperti ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang hidup benar selalu diperlakukan adil oleh manusia. Kadang justru sebaliknya. Orang yang berusaha hidup jujur justru disalahpahami. Orang yang berusaha hidup benar justru difitnah. Dan orang yang berusaha melakukan yang baik justru harus menanggung kesalahan orang lain. Sahabat terkasih, salah satu luka terdalam dalam hidup adalah ketika kita disalahkan atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Jika kita bersalah, kita masih bisa meminta maaf. Tapi jika kita tidak bersalah dan tetap dipersalahkan, itu sangat menyakitkan. Daud mengalami hal ini. Ia tidak hanya memiliki musuh, ia memiliki musuh yang membenci dia tanpa alasan. Bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan, tetapi karena iri hati, kepentingan, atau kebencian. Dan dari kebencian itu lahirlah fitnah. Lalu dari fitnah itu lahirlah tuduhan. Dan akhirnya Daud harus menanggung sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Inilah yang ia ungkapkan dengan kalimat, "Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas." Dalam bahasa sederhana, Daud berkata, "Aku harus membayar sesuatu yang tidak pernah aku ambil." Sahabat terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita satu realita penting. Dunia ini tidak selalu adil. Kadang orang yang salah tidak dihukum. Kadang orang yang benar justru disalahkan. Kadang fitnah dipercaya lebih cepat daripada kebenaran. Dan kadang orang yang jujur justru terlihat kalah. Situasi seperti ini bisa terjadi di mana saja. Di tempat kerja, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam relasi. Ada orang yang melakukan kesalahan, tetapi karena ia memiliki kekuasaan, ia tidak disalahkan. Ada orang yang menyebarkan rumor, tapi orang lain langsung percaya tanpa mencari kebenaran. Dan akhirnya, seseorang harus menanggung kerugian yang bukan kesalahannya. Ketika itu terjadi, hati kita bisa berkata, "Tuhan, ini tidak adil." Daud juga pernah merasakan hal itu. Namun, yang menarik, Daud tidak berhenti pada keluhan. Ia membawa semuanya kepada Tuhan. Mazmur ini adalah doa seseorang yang terluka, tetapi tetap percaya.
Sahabat terkasih, ada saat dalam hidup ketika kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Bukan karena kita tidak memiliki kebenaran, tetapi karena tidak ada yang mau mendengar. Ada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Ada orang yang sudah memutuskan untuk menyalahkan. Dan akhirnya kita hanya bisa diam. Diam bukan karena kita kalah, tapi karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Daud pernah berada dalam situasi seperti itu. Ia tidak selalu memiliki kesempatan untuk membela diri. Kadang ia hanya bisa berdoa. Kadang ia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tetapi justru dari situ lahirlah Mazmur yang menguatkan banyak orang sampai hari ini. Mazmur ini mengajarkan bahwa ketika manusia tidak mendengar kita, Tuhan tetap mendengar kita. Ketika manusia tidak melihat kebenaran kita, Tuhan tetap melihatnya. Sahabat terkasih, ketidakadilan memiliki satu bahaya besar. Ia bisa membuat hati menjadi pahit. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, ia bisa menjadi marah. Ia bisa menyimpan luka. Ia bisa kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Namun, Daud menunjukkan jalan yang berbeda. Ia tidak membiarkan penderitaan membuatnya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ia justru semakin mendekat kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran iman yang sangat penting. Karena ketidakadilan bisa membawa dua arah. Pertama, membuat kita pahit. Kedua, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Pilihan itu ada pada kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja sebagai kasir di sebuah toko kecil. Ia dikenal sebagai orang yang jujur. Selama bertahun-tahun, ia bekerja dengan baik. Tidak pernah ada masalah dalam pekerjaannya. Suatu hari, pemilik toko menemukan bahwa laporan keuangan tidak seimbang. Ada uang yang hilang. Karena pria itu yang bertanggung jawab atas kas, semua mata langsung tertuju kepadanya. Pemilik toko berkata, "Kamu harus mengganti uang ini." Pria itu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mengambil uang itu. Ia berkata dengan jujur bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, tidak ada yang mau mendengar. Akhirnya, ia dipaksa mengganti uang yang hilang itu dengan tabungannya sendiri. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan hati yang sangat berat. Ia berkata dalam doanya, "Tuhan, aku harus membayar sesuatu yang tidak aku lakukan." Namun, ia memutuskan satu hal. Ia tidak akan membalas dengan kebencian. Ia tidak akan berhenti hidup jujur. Beberapa bulan kemudian, kamera lama di toko itu diperiksa kembali. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata uang itu diambil oleh orang lain. Pemilik toko sangat menyesal. Ia meminta maaf dan mengembalikan uang yang dulu dipaksa dibayar oleh kasir itu. Saat itu, pria tersebut berkata dengan tenang, "Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan sejak awal." Kebenaran mungkin tertunda, tapi kebenaran tidak pernah hilang di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, ada satu penghiburan besar dalam firman Tuhan hari ini. Walaupun manusia bisa salah menilai, Tuhan tidak pernah salah menilai. Ia melihat kejujuran kita. Ia melihat air mata kita. Ia melihat ketika kita harus menanggung sesuatu yang bukan kesalahan kita. Dan pada waktunya, Tuhan memulihkan semuanya. Mungkin tidak selalu dengan cara yang kita bayangkan,
Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dalam kebenaran. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, ketika kami mengalami ketidakadilan, kuatkan hati kami. Ketika kami harus menanggung sesuatu yang bukan kesalahan kami, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu. Jauhkan hati kami dari kepahitan. Dan biarlah kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami pada waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.